Shalom, apa kabar semua? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja atas berkat pimpinan Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda, dukungan Anda. Saya doakan yang sedang sakit kiranya mendapat kesembuhan, yang memiliki masalah kiranya diberi kekuatan, dan kiranya berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum ini admin sudah pernah bahas tentang 3 pekabaran malaikat yang terdapat dalam buku Wahyu 14 ayat 6 hingga 13. Bagi kita yang tidak berkesempatan mendengar pelajaran tersebut, linknya ada di description video ini. Kitab Wahyu memberitahu kepada kita tentang penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu melalui perkabaran malaikat yang pertama. Perhatikan ayat ini, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perkataan malaikat berasal dari kata Yunani, yaitu utusan. Manakala kata Injil pula adalah kabar baik tentang Yesus. Boleh kita lihat ayat ini, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Manakala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum dalam ayat ini adalah semua penduduk dunia ini. Berbicara mengenai penghakiman, apakah kita masih ingat di mana dalam channel ini juga sudah pernah membahas mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi? Lihat ayat ini, Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Bagi yang belum mendengar pelajaran itu, linknya ada di description video ini. Nah, dalam ayat itu dikatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Nah, apa artinya? Berbicara mengenai tempat kudus atau bait suci, kita pasti tahu dari zaman Musa lagi Tuhan sudah perintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan diganti pada zaman Salomo, maka didirikanlah bait suci, dan pada zaman Yesus masih ada bait suci, sehingga itu dihancurkan tentara Roma pada tahun 70 Masehi. Daniel 8 ayat 14 mengatakan di akhir 2300 petang dan pagi maka bait suci akan dipulihkan atau dibersihkan. Kalau kita baca sejarah saudara-saudari, William Miller mempelajari tentang 2300 ini. Dia dan rekan-rekannya serta penunggu kedatangan Yesus waktu itu memberi kesimpulan bahwa Yesus akan datang di akhir 2300, yakni pada tahun 1844. Dengan pemahaman mereka pada waktu itu bahwa bait suci akan dibersihkan. Mereka mempercayai bait suci yang dibersihkan itu adalah bait suci di bumi, yaitu bumi akan dihanguskan dengan api. Dan mereka menyimpulkan tanggal itu tepat pada 22 Oktober 1844, Yesus akan datang. Ini dikutip dalam buku yang bertajuk Memories of William Miller, halaman 76 dan 77. Pengiraan William Miller mengenai nubuatan 2300 ini yakni pada 457 sebelum Masehi hingga 1844 tahun Masehi. Tidak ada yang salah tentang pengiraannya. Namun yang salahnya dia menetapkan peristiwa bahwa di akhir 2300 itu tepat pada 22 Oktober 1844 adalah kedatangan Yesus. Namun ternyata tidak. Ternyata Yesus bukan datang pada 22 Oktober 1844. Rupanya ini berbicara mengenai bait suci surga, bukan bait suci di bumi. Jadi kesalahan dalam memahami hal ini telah membawa kekecewaan besar dan kebingungan kepada mereka dan semua penunggu kedatangan Yesus pada waktu itu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada waktu itu, saudara-saudari? Pada waktu itu yang berlaku adalah sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel bahwa imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, yaitu memulihkan atau membersihkan tempat kudus itu. Nah, kenapa ayat dalam Daniel 8 ayat 14 berbicara tentang bait suci surga dan bukan bait suci di bumi? Sebab di akhir 2300 tahun itu tidak ada bait suci di bumi.
karena bait suci di bumi sudah lama hancur oleh tentara Roma pada tahun 70 Masehi. Saudara dan saudari, kalau kita belajar tentang bait suci zaman Israel dulu, kita mendapati dalam upacara bait suci itu, di mana yang menjadi bayangan pengorbanan dan keimamatan Kristus, bahwa pemulihan tempat kudus adalah upacara terakhir yang dilaksanakan oleh imam besar dalam pelayanan tahunan. Itu adalah pekerjaan penutup penyucian atau hari Grafirat, yaitu pembersihan atau penghapusan dosa dari Israel. Hal itulah yang menggambarkan atau melambangkan pekerjaan terakhir pelayanan imam besar kita di surga, dalam pembersihan atau penghapusan dosa-dosa umatnya yang dicatat dalam buku catatan surga. Jadi upacara ini meliputi pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pengadilan, dan segera disusuli kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau dia datang, setiap case atau kasus telah diputuskan. Saudara dan saudari, ada 3 tahap penghakiman Tuhan. Kita akan tahu bila itu terjadi, di mana itu terjadi, siapa yang menghakimi dan siapa yang dihakimi. Mari kita lihat apa itu tahap pertama, penghakiman. Di tahap pertama penghakiman ini sesuai nubuatan Daniel 8 ayat 14 bahwa di akhir 2300 yakni pada tahun 1844 penghakiman tahap pertama dimulai, di mana Yesus beralih ke bilik Maha Kudus, menggambarkan atau melambangkan pekerjaan terakhir pelayanan imam besar kita di sorga untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pengadilan dengan 3 buku catatan di sorga, yaitu buku kehidupan, buku peringatan, dan buku catatan dosa. Sebagaimana Wahyu 14 ayat 6 dan 7 memberitahu kepada kita bahwa telah tiba saat penghakimannya dan kita sedang dihakimi sekarang ini, saudara dan saudari. Siapa yang menghakimi di tahap pertama ini? Sudah pasti Allah dan malaikatnya. Siapa yang dihakimi di tahap pertama ini? Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat ini mengatakan yang pertama dihakimi adalah umat Allah. Lihat juga ayat ini, 1 Timotius 3 ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara dan saudari, kita sedang dihakimi saat ini. Oleh itu mari hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari keluarga Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana penghakiman itu dilaksanakan? Daniel 7 ayat 9 dan 10, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus atau case yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengakui umat Allah. Manakala pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Dengan kata lain, pada waktu kitab-kitab catatan dibuka dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah, dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap case dan setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap case diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima dan ada yang ditolak. Mengenai 3 buku catatan surga, admin sudah pernah bahas di channel ini. Linknya ada di description video ini. Kitab kehidupan, kitab peringatan, buku catatan dosa. Jadi saudara dan saudari, apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan pemeriksaan? Yaitu siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah dan siapa yang tidak bersedia. Dengan kata lain, setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Jadi kita sekarang mengerti bahwa penghakiman tahap pertama, semua pergerakan hidup kita akan dicatat di dalam kitab-kitab di surga, yaitu lebih dikenali sebagai penghakiman pemeriksaan. Ini berlaku sebelum peristiwa 1000 tahun itu, yaitu sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Nah, bagaimana pula penghakiman tahap 2? Penghakiman tahap 2 terjadi waktu sedang berlangsungnya 1000 tahun itu. Ini kita boleh baca dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, di mana setan dan malaikat-malaikat jahat akan dirantai sehingga tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu.
Setan dirantai berarti dia dan para malaikatnya tidak mempunyai aktiviti apapun. Karena aktivitas mereka selama ini yaitu menggoda manusia. Mereka tidak bisa melakukan karena semua manusia di atas bumi sudah mati. Ini berarti bumi kosong. Wahyu 20 ayat 5 di mana orang-orang jahat semua mati. Tidak ada yang bangkit. Wahyu 20 ayat 6 orang-orang benar menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja bersama Yesus selama 1000 tahun di sorga. 1 Korintus 6 ayat 3 menghakimi malaikat. Wahyu 2 ayat 26 dan Daniel 7 ayat 27. Semua pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Wahyu 20 ayat 12. Untuk melaksanakan fase penghakiman ini, maka dibukalah 3 kitab di surga. 3 kitab tersebut adalah kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 12, kitab peringatan, Maliaki 3 ayat 16, kitab catatan dosa, Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Jadi di penghakiman tahap kedua ini kita dapat melihat Allah dan orang saleh akan menghakimi. Yang dihakimi adalah orang jahat. Disinilah umat Tuhan akan melihat keadilan Tuhan saat Tuhan membuka kitab-kitab itu. Ada yang akan bertanya nanti, bukankah si Anu dulu rajin ke gereja? Kenapa namanya tercantum dalam buku rekod dosa? Bukankah dulu si Anu rajin berdoa? Saya lihat dia rajin bantu orang, rajin melayani. Kenapa namanya dalam rekod dosa? Ini pendeta dulu saya lihat dia luar biasa khotbahnya. Kok namanya ada di sini ya? Disinilah umat Tuhan melihat keadilan Tuhan. Yang pasti Tuhan itu kasih dan adil segala hukumannya. Bagaimana pula penghakiman tahap ketiga? Penghakiman tahap ketiga adalah setelah 1000 tahun, yaitu di akhir 1000 tahun itu, yakni kedatangan Yesus yang ketiga kali. Tentang kedatangan Yesus ketiga sudah pernah dibahas di channel ini. Linknya ada di description video ini. Mari kita lihat apa yang terjadi penghakiman tahap ketiga. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Iblis akan dilepaskan. Yohanes 5 ayat 29, orang jahat akan dibangkitkan untuk menerima hukuman. Iblis dan malaikatnya dan semua orang jahat akan menyerang kota suci Yerusalem baru itu. Fase penghakiman dilaksanakan di mana api neraka akan turun dari langit dan membakar semua unsur-unsur dosa. Iblis dan semua malaikatnya dan orang jahat akan dibinasakan dengan api neraka. Langit dan bumi dibersihkan dari dosa. Langit dan bumi yang baru, tempat di mana kota suci dan orang-orang kudus akan tinggal bersama Tuhan. Inilah kaki Tuhan menyentuh bumi bersama orang-orang kudus dan kota suci itu. Kedatangannya yang kedua belum menginjak bumi, tetapi kedatangannya yang ketiga bersama orang-orang kudus dan kota suci di bumi yang baru. Bumi yang sudah diperbaharui, yang tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, dan maut. Jadi yang menghakimi di tahap ketiga ini adalah Allah bersama orang-orang kudus dan para malaikat dan tempatnya di bumi. Karena Yerusalem yang baru itu sudah turun ke bumi. Dan yang dihakimi adalah setan, para malaikatnya dan orang-orang jahat dibakar hangus di bumi dan lenyap selama-lamanya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.